Kembali lagi di Bincang SGS bersama saya Gilar Prasetyo yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu pembangunan proyek strategis dalam mendukung potensi pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah dalam pembangunan proyek-proyek yang strategis seperti infrastruktur memang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, terutama dari sektor manufaktur, perdagangan, pariwisata, dan pertanian? Nah, tentu sudah kita hadirkan bintang tamu yang akan menyampaikan bagaimana sih proyek strategis infrastruktur berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Sudah bersama dengan kita, akan kita hubungkan melalui jaringan online. Ini dia beliau Bapak Ekwan Hadianto dari PT Hutama Karya. Selamat siang Pak Ekwan Hadianto. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Bapak. Oke, tadi nama sudah disebutin, saya Ekwan Netianto. Sekarang ini responsibility saya di Utama Karya itu ada di divisi bisnis dan investasi di Utama Karya. Jadi itu perkenalan singkat saya, Mas. Cukup kah? Oke, baik itu tadi Pak Ikhwan Hadianto. Cuman sebelum kita mulai obrolan pada siang hari ini, saya ingin sedikit nih untuk mengawali ada sebuah lagu yang saya gubah liriknya sedikit nih Pak untuk menyambut Pak Ikhwan. Saya di sini, Bapak di sana, kita membahas tema yang sama. Jauh di mata namun utama karya. Ya, baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan pertama Bapak. Bagaimana sih Bapak pembangunan proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, transportasi, energi ini dapat berperan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Monggo silakan Bapak. Mas, kalau kita melihat visi pemerintah, visi pemerintah sekarang ini salah satunya adalah konektivitas, Mas. Di konektivitas ini kalau kita agak dalam dikit itu artinya memang penyiapan infrastruktur, terutama untuk menunjang kelancaran transforma kelancaran untuk transportasi barang maupun transportasi untuk kegiatan manusia gitu, Mas. Jadi memang di sini kita harus lihat visi pemerintah ke sana. Kenapa pemerintah melihat konektivitas ini penting gitu dengan konektivitas ini infrastruktur konektif yang terkait dengan konektivitas ini terbangun, harapannya di situ Mas, di situ memang menghubungkan gitu menghubungkan sentra-sentra produksi terutama pada daerah-daerah yang selama ini belum kelihatan gitu misalnya di Utama Karya ini di Tol Sumatera gitu, penugasannya di Tol Sumatera. Maka dengan pembangunan Tol Sumatera ini baru kelihatanlah memang ada daerah-daerah yang potensi-potensi di daerah ini punya dari perkebunan, dari pertanian, dan kemudian ada sentra-sentra kerajinan. Itu memang ada. Nah, yang masalahnya adalah selama ini belum begitu kelihatan. Maka dengan adanya infrastruktur dasar yang bentuknya adalah jalan, pelabuhan, dan sebagainya itu Mas, itu memperlihatkan bahwa sentra-sentra ekonomi itu ada dan bisa berkembang. Karena dengan adanya infrastruktur gitu nggih, itu ada terjadi pertukaran Mas. Jadi pertukaran apa namanya bisa barang, bisa jasa, komoditas, pokoknya ada pertukaran komoditas. Gitu. Nah, untuk dengan pertukaran komoditas itu berarti menguntungkan baik produsen maupun konsumen. Bagi produsennya, ini berarti dia bisa barang-barangnya atau jasanya laku. Nah, bagi konsumennya, ya sama kebutuhannya ini juga didapatkan dengan harga yang baik. Dan karena dengan infrastruktur ini memudahkan untuk pergerakannya itu, gitu, gitu. Jadi memang itu. Nah, kaitannya dengan infrastruktur yang lain gitu ya, misalnya ada bendung, ada yang itu juga nanti dapat memfasilitasi gitu ya daerah-daerah tertentu itu untuk pertanian, perikanan dan sebagainya. Nah, artinya kegiatan-kegiatan ekonomi juga berkembang Mas, berkembang di sini. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkembang tersebut itu menyebabkan memang secara agregat itu kita sebut namanya pertumbuhan ekonomi.
Jadi di sini kelihatan Mas, jadi memang infrastruktur ini kan gitu ya, infrastruktur terutama ini memang bisa menjadi driver dari perkembangan atau pertumbuhan ekonomi Mas, gitu kira-kira. Nah kalau kita lihat sedikit, kita masih ingat dulu ya, itu kejadian darurat pada saat kita COVID, kita masih ingat ya. Pada saat itu semua ekonomi masyarakat boleh dikatakan berhenti, gitu, cenderung berhenti. Nah, pemerintah untuk menggerakkan ekonomi itu adalah lewat padat karya kalau Mas Gilang ingat ya. Itu ada kata-kata padat karya melalui dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu menunjukkan bahwa, dan itu kegiatan di sektor infrastruktur, itu menunjukkan bahwa sektor infrastruktur ini di kondisi darurat itu juga menjadi tumbuhan untuk penggerak ekonomi, untuk penggerak atau pertumbuhan ekonomi di awal-awal pada kondisi darurat. Dalam ini misalnya kayak kemarin COVID gitu ya. Jadi memang sudah tepat nih, ini visi pemerintah itu salah satunya adalah konektivitas gitu Mas. Gitu Mas kira-kira gambarannya. Wah, jadi ternyata pembangunan infrastruktur itu bisa menjadi konektivitas penghubung penjembatan antara tadi sektor produksi sehingga bisa menjadi efisien ya Pak ya. Menjadi efisien dalam laju pertumbuhan ekonomi yang merata. Nah, namun tadi Bapak sempat menyebut soal tol Sumatera nih Pak. Saya ingin bertanya apa sih Pak manfaat secara langsung tol Sumatera yang mungkin bisa dirasakan impact-nya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah? Iya, betul Mas. Memang pembangunan tol Sumatera yang ditugaskan ke Utama Karya, itu ya untuk diketahui itu bahwa Utama Karya sekarang ini mendapatkan penugasan itu untuk pembangunan atau pengembangan tol Sumatera nih dari bawah itu menuju ke sampai ke Aceh sana Mas, dari di sana nih. Jadi itu kira-kira total kilometernya yang backbone itu hampir 2.800 kilometer. Gitu. Belum sirip-siripnya Mas, belum sirip-siripnya. Nah, memang dalam kegiatan kita untuk menyiapkan mulai dari persiapan maupun pelaksanaan dan kemudian pengoperasian, tentu saja memang kita juga istilahnya paling paling gampang gitu ya, itu adalah menggunakan SOS atau memang tenaga-tenaga lokal gitu ya, itu paling gampang. Oleh karena itu memang sejak tadi dikatakan mulai pematokan gitu ya, penyiapan juga sudah pakai teman-teman di daerah, kemudian pelaksanaan pembangunan juga pakai tenaga maupun apa namanya vendor-vendor atau supplier dari daerah. Itu aja dari mulai dari situ aja sudah apa namanya Mas istilahnya menggerakkan perekonomian di daerah gitu, di daerah. Nah, belum setelah tolnya ini jadi gitu gitu. Jadi setelah tolnya jadi ini dampaknya memang sangat kelihatan gitu nih, terutama mungkin daerah-daerah yang dekat dengan total yang sudah terbangun, misalnya di Lampung dan sebagainya, itu komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh petani-petani perkebunan di Lampung itu bisa secara cepat gitu Mas, lebih jauh lebih cepat itu bisa bahkan sampai ke Jawa gitu ya, ke Jawa. Nah, dengan waktu yang singkat ini kan gitu, memang ada manfaat yang didapat. Yang pertama pastinya biaya operasional kendaraan itu jadi lebih murah ya Mas. BOK istilahnya itu lebih murah. Dan kedua juga kan kita tahu hasil pertanian itu kan kadang-kadang memang istilahnya teknologi penyimpanannya kita kan belum canggih ya, sehingga untuk sampai konsumen memang dibutuhkan waktu yang cepat gitu, dan itu tidak didapat gitu. Artinya misalnya pisang, misalnya nanas gitu, itu bisa sampai ke Jawa itu dalam kondisi masih fresh gitu ya. Jadi manfaat yang sudah kelihatan tuh seperti itu, mungkin gitu. Belum lagi gitu Mas, dengan adanya uh, infrastruktur tol Sumatera gitu Mas ya, yang sudah jadi gitu ya, maka industri-industri kecil mulai berkembang kan gitu nih, di daerah yang kecil-kecil itu berkembang ya, industri yang kaitannya dengan pengolahan hasil pertanian, hasil perkebunan dan sebagainya itu sudah mulai berkembang gitu ya. Nah itulah uh, yang memang manfaat langsung didapat. Belum lagi dengan adanya pertukaran komoditas tadi Mas, berarti itu otomatis kan uh, juga berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan gitu, tukar menukar komoditas itu. Dan juga di sini juga dengan adanya tol ini pertukaran, nah pertukaran orang gitu Mas.
bukan hanya barang tapi orang ini juga langsung efektif gitu ya, langsung jadi lebih banyak dan mungkin masif, sehingga memang ada daerah-daerah itu yang punya kreativitas untuk menyiapkan lokasi-lokasi tertentu mungkin untuk pariwisata, untuk tempat-tempat untuk stop by, untuk ampiran gitu Mas, kira-kira seperti itu. Jadi memang dampak itu sudah dirasakan dan kemudian memang benar-benar menimbulkan pertumbuhan ekonomi gitu Mas di level di daerah-daerah gitu. Nah, kan kalau kita ngomong lebih ke arah skala besar kan gitu yang terkait dengan jalur logistik ini yang sudah kebentuk, itu ujung-ujungnya adalah nanti harga itu nggih. Harga komoditas itu bisa lebih merata gitu Mas. Karena daerah-daerahnya sudah terbuka. Nah, lain kalau daerahnya dulu tertutup, jadi untuk sampai ke sana juga perlu moda yang tertentu, yang mungkin harganya jadi mahal dan sebagainya. Dengan kondisi ini, maka disparitas harga, gitu nih, harga-harga komoditas yang diperlukan oleh masyarakat, gitu, itu juga secara berangsur-angsur turun, gitu, Mas. Jadi memang ini dampaknya langsung Mas, ini dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dan gitu. Yang ujung-ujungnya ya tadi pertumbuhan ekonomi gitu. Karena ada pergerakan-pergerakan ekonomi gitu. Itu Mas. Oke, dan kita nih banyak mengenal Hutama Karya itu melalui proyek jalan tol, Bapak, seperti yang tadi beberapa Bapak sampaikan. Nah, cuman adakah proyek lain, Bapak, yang impact-nya ini juga bisa untuk laju pertumbuhan ekonomi, seperti mungkin infrastruktur yang lain seperti bendungan dan lain sebagainya? Mungkin bisa disampaikan, Bapak. Ya, jadi kalau kita ngomong bendungan itu memang inisiatifnya memang lebih banyak dari pemerintah. Kalau tol tadi kan penugasan ya. Penugasan dari pemerintah dan Utama Karya memang punya di sini dikasih kewenangan untuk melakukan pembangunan dengan berkoordinasi pemerintah gitu. Jadi dana yang dari jalan tol tadi memang lebih banyak gitu ya, meskipun dibantu pemerintah oleh PN, tapi Utama Karya dia istilahnya mendanai proyek ini sendiri gitu ya. Tapi kalau yang terkait dengan bendungan dan sebagainya, peran Utama Karya memang hanya di jasa konstruksinya, Mas. Maksudnya di jasa konstruksi itu dana bendungan tadi disiapkan oleh pemerintah, kemudian pernah menenderkan dan beberapa proyek strategis itu memang Utama Karya dapatkan gitu Mas, seperti itu. Nah, kalau kita melihat itu juga sama, kalau kita melihat pemerintah sekarang ini, kalau kita lihat ya, ini Pak Menteri kita itu luar biasa, Pak Menteri PUPR gitu ya. Bendungannya itu targetnya kan ribuan bendungan ya Mas, yang sudah terlaksana ini. Dan memang efeknya juga langsung. Jadi kalau kita lihat bendungan-bendungan ini yang sudah jadi gitu, efek ke masyarakatnya memang itu ada di pertanian, kayak gitu terutama ya di pertanian ini memang terbukalah di situ area-area pertanian kan gitu yang punya sustainability untuk kita menanam, Mas. Sehingga panen itu boleh dikatakan bisa ditargetkan, bisa di-maintain gitu ya, pergerakan di situ. Nah, memang kegiatan-kegiatan lainnya juga mungkin kalau di bendungan ya seperti mulai dari perikanan dan sebagainya gitu. Nah, memang dampaknya juga sama, ini ke dampak ekonomi juga kan gitu nih, dampak ekonomi. Jadi masyarakat sekitar bendungan gitu bisa teraliri gitu ya, teraliri mungkin sentra pertaniannya, sawahnya dan sebagainya gitu. Itu menimbulkan dampak bahwa masyarakat punya pendapatan gitu. Dan kemudian juga masyarakat ini juga menyediakan komoditas untuk diperlukan konsumen. Nah, dengan kondisi-kondisi ini sama, Mas. Itu juga boleh dikatakan menggerakkan ekonomi gitu, Mas. Menggerakkan ekonomi gitu sama gitu. Gitu, Mas. Baik, jadi kemudian yang ingin saya tanyakan, Bapak, kondisi mengingat atau melihat kondisi ekonomi kita yang pada saat ini atau mungkin akan berubah di masa yang akan beberapa tahun ke depan, nah tentu akan muncul tantangan-tantangan dalam pembangunan infrastruktur ini, Bapak. Nah, kira-kira apa saja, Pak, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur mungkin yang sudah terjadi atau yang proyeksi yang akan datang, seperti mungkin dari strategi, dari lahan dan lain sebagainya. Silakan, Bapak. Ya, kalau kita ngomong tantangan ya, tantangan yang infrastruktur ke depan itu memang sebenarnya di level strategik sebenarnya yang pertama itu adalah dibutuhkan ke depan itu Mas. Dibutuhkan kita namanya creative financing gitu nih. Gambarannya begini. Pemerintah itu 5 tahun ke depan itu mempunyai anggaran infrastruktur gitu
itu membudgetkan infrastruktur yang harus dibangun kira-kira di atas 6.000 triliun, 6.400-an sekian triliun. Nah, menariknya adalah pemerintah ini kan gitu dari total keperluan infrastruktur 6.400 triliun, sepertiganya saja yang pemerintah itu mampu kan gitu, mampu menganggarkan budgetnya, Mas. Gitu kan? Artinya ada 2/3 lagi yang harus didanai di luar pemerintah. Seperti itu, Mas. Jadi kira-kira Utama Karya ya berperan di sana di 2/3 itu Utama Karya tidak hanya mendapatkan proyek dari pemerintah, tetapi juga ikut meng-create project melalui pendanaan creative financing ini. Nah, Utama Karya sekarang ini punya apa namanya bagian KPBU gitu, kerjasama pemerintah badan usaha atau PPP project, public partner public project public partnership gitu ya, yang kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Ya kebetulan ada di tempat kami, Mas. Itu kami mengcreate project-project tadi yang sudah di apa namanya sudah ditargetkan ke pemerintah, masuk ke Blue Book atau Green Book-nya Bappenas. Nah, tapi pendanaannya belum ada gitu, Mas Gilar. Jadi dari pendanaan itu Hutama Karya ini berperan di sana untuk ikut berinvestasi di proyek tersebut, di mana investasinya nanti bisa dikembalikan dari pemerintah berupa user tarif. Artinya Hutama Karya ini berhak apa namanya mengambil pendapatan revenue dari misalnya masyarakat seperti jalan tol gitu, Mas, dengan bayar maka masuk Utama Karya, jadi kita dapat konsesi dari pemerintah. Atau Utama Karya membangun dahulu, kemudian pemerintah akan mengangsur, namanya availability payment gitu ya, itu selama ada 5, ada 10, bahkan ada 15 tahun ke depan. Utama Karya dapat diangsur dari APBN seperti itu. Artinya pemerintah mendapatkan proyeknya dulu, namun pembayarannya itu mengangsur gitu. Nah, di sini Utama Karya selama masa angsuran itu kita melakukan servis. Artinya memastikan infrastruktur yang kita bangun itu berfungsi, dapat digunakan dan seperti itu. Jadi pemerintah mendapat keuntungan dua, yang satunya itu bangunannya jadi dahulu kan gitu, meskipun duitnya belum cukup besar gitu. Yang kedua, pemerintah itu tidak melakukan pemeliharaan selama masa bangsa mengangsurnya tadi, Mas. Jadi itu kira-kira yang kaitannya dengan creative financing. Tantangan pertama. Tantangan kedua itu pasti kita kenal land acquisition ya. Jadi memang infrastruktur ini bolak-balik itu mestinya kalau kita ngomong apa ya standar atau kira-kira idealnya itu jadi apa namanya tanahnya itu sudah dikuasai pemerintah dahulu itu baru pemerintah merencanakan untuk infrastruktur di sana gitu, Mas Gilar. Itu adalah idealnya, tapi kenyataannya kan gitu kebutuhan infrastruktur ini kan luar biasa gitu, Mas. Kebutuhan infrastruktur luar biasa sehingga ada beberapa perencanaan infrastruktur yang lahan tanahnya itu dikerjain bareng-bareng gitu atau dibebaskan bareng-bareng gitu. Nah, ini adalah tantangannya. Lah, untung saja sekarang ini sudah ada undang-undang mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, gitu, melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Jadi artinya memudahkan kita itu bisa gitu ya, bisa melaksanakan pembangunan secara efektif. Kenapa? Karena di undang-undang itu disebutkan apabila terdapat lahan kan gitu ya yang diperlukan untuk kepentingan umum kan gitu, untuk proyek-proyek nasional gitu. Itu Mas itu istilahnya boleh dikatakan pembebasannya itu bisa bertahap. Bertahap itu maksudnya gini. Kalau atas orang misalnya yang pemilik tanahnya setuju dengan harga yang sudah disepakati pemerintah, itu langsung bisa dibebaskan. Namun apabila mereka belum setuju gitu, itu tanah itu bisa langsung dipakai oleh kami, Mas. Langsung kami jalankan. Nah, si penduduk ini yang belum setuju itu nanti bisa berhubungan dengan pengadilan yang sudah disiapkan kan gitu. Jadi undang-undang ini sangat efektif untuk mempercepat pembangunan kan gitu. Di pihak lain juga memberi kepastian kepada pemilik tanah gitu, Mas. Bahwa tanah yang dilewati atau dipakai untuk apa namanya pembangunan ini boleh dikatakan sudah disiapkan dananya oleh pemerintah kan gitu, gambaran seperti itu. Nah, tantangan berikutnya sebenarnya itu adalah di
di sektor konstruksi ini kan sebenarnya sektor yang tenaga kerjanya itu mudah didapatkan, Mas, tapi dengan unskill atau skillnya kecil gitu ya. Mohon izin. Biasanya kalau teman-teman yang paceklik di daerah Grobogan dan sebagainya kan gitu nggih, misalnya pas pas puso gitu ya, gitu hasil pertaniannya belum bagus, itu dia bisa bekerja di sektor konstruksi gitu ya, di sektor konstruksi. Nah, tantangannya ke depan adalah memang sektor konstruksi ini harus mempunyai tenaga tenaga kerja yang bersertifikat, Mas. Bersertifikat. Jadi tidak asal saja gitu ya. Nah, ini memang kalau di Utama Karya sendiri memang dari berbagai level gitu nih. Level memang pekerja, ini worker, kemudian supervisor, kemudian ke manajerial itu sudah banyak gitu mendapatkan sertifikasi keterampilan maupun keahlian. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ke depan memang harus maju dengan skill-skill yang lebih mumpuni gitu, Mas, gambarannya. Nah, kemudian yang tantangan berikutnya itu adalah ini, Mas, inovasi untuk digitalisasi di bidang konstruksi. Ini yang belum tersentuh gitu ya. Jadi sektor konstruksi ini memang ke depan sangat terbuka untuk melakukan efektivitas pelaksanaan konstruksi melalui digitalisasi. Nah, yang sudah dilakukan Utama Karya sekarang ini kita punya namanya penggunaan BIM kan gitu nggih, penggunaan LIDAR, penerapan command center nggih. Ya, seperti itu yang ujung-ujungnya adalah pembangunan infrastruktur ini akan lebih mudah baik di perencanaan, di pelaksanaan dan di efektif di monitoring dan controlling kan gitu. Kalau semua bisa melihat dari mana saja gitu nggih. Nah, dari situ itu akan mempercepat gitu. Dan juga untuk kalau kita di tol gitu ada namanya weight in motion atau BIM gitu ya, untuk mengetahui kendaraan yang overload atau overdimension gitu ya, sehingga yang kendaraan-kendaraan yang seperti itu harusnya dicegah untuk masuk ke dalam tol dan gitu seperti itu, karena beratnya yang tidak standar itu akan merusak jalan gitu. Nah, seperti itulah kira-kira tantangan ke depan pengembangan infrastruktur, Mas, yang memang dihadapi langsung oleh Utama Karya, dan kita sudah memulai, Mas, untuk menjawab tantangan-tantangan itu gitu, Mas. Wah, bahkan tadi sampai sebanyak itu berarti ya tantangannya Bapak ya. Bahkan sampai tadi Utama Karya meng-create sendiri proyek, bahkan ikut berinvestasi dalam pembangunan proyeknya dan juga maintain-nya. Dan bahkan tadi ada sempat disinggung soal pemerintah mengangsur dari perunasan proyek, pembangunan proyek. Soal pembebasan lahan ternyata banyak tantangan, dan semoga terutama soal lahan tadi ada kepastian hukum, ganti rugi yang jelas, dan saya juga setuju bahwa penyerapan tenaga kerja yang banyak itu perlu, tapi ada standarisasi kualitas dan kompetensi ini juga diperlukan supaya pembangunannya hasilnya tetap kuat dan tahan lama ya Bapak ya. Nah, kemudian Bapak, untuk langkah pandangan ke depan, proyeksi ke depan, Utama Karya sebagai pionir pembangunan atau konstruksi sampai di level internasional bagaimana Bapak? Di level nasional, di level internasional. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, iya, Mas. Terima kasih, Mas. Jadi kalau kita ngomong Utama Karya posisi sekarang, Mas nih. Posisi sekarang ini Utama Karya alhamdulillah ini adalah perusahaan BUMN konstruksi yang terbesar, Mas. Terbesar. Jadi artinya kalau kita ngomong terbesar gitu berarti kita punya kewajiban yang Mas Gilar sampaikan itu. Kewajibannya kita juga, tanggung jawab kita terhadap konstruksi ini juga ke depan ya besar. Artinya kita juga harus mengambil peran itu. Dan gitu ya. Sekarang ini memang kalau kita lihat yang dilakukan Utama Karya ya, yang sekarang ini untuk ikut menyerap yang 6.400 triliun tadi, 2/3-nya tadi, Mas. Budgetnya infrastruktur, maka memang saat ini Utama Karya masih tetap meneruskan pembangunan tol Sumatera. Karena dari 2.800 itu, Mas, yang sudah terbangun itu 1.000, Mas. Jadi masih punya 1.000 PR 1.800 untuk backbone-nya. Backbone itu yang untuk tengah itu, dan gitu. Yang dari Aceh sampai ke
Bandar Lampung ke bawah itu kan itu ke Bakahuni gitu ya. Nah, belum sirip-siripnya. Nah, itu PR-nya masih 1.800 kilo yang harus terbangun dan gitu. Kan gitu. Kalau kita ngomong budget gitu ya, 1.800 kalau budgetnya aja misalnya 100 sampai 200 miliar, let's say 100 miliar kan gitu, dikalikan 1.800 itu kan ketemunya kira-kira masih berapa tuh? 180 triliun. Itu dana yang harus disiapkan atau disiapkan utama kali untuk pembangunan tol Sumatera ini. Tentunya kita juga istilahnya berdiskusi dengan Kementerian PUPR, Kementerian BUMN maupun Kementerian Keuangan untuk menyiapkan dana sebesar itu. Yang anggarannya mungkin di luar anggaran dari pemerintah. Yang kedua gitu Mas, yang kita juga berperan aktif di IKN. Di IKN. Jadi sekarang ini Utama Karya sudah mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah dan lewat dana APBN dan sedang mengerjakan proyek-proyek IKN, baik jalan, gedung maupun perumahan yang desainnya yang disiapkan. Ini kalau IKN ini juga istilahnya pembangunannya masif gitu Mas. Pembangunannya masif kan gitu dan itu sangat besar sekali dan waktunya memang cepat gitu. Artinya memang kita juga berperan di sana. Nah, yang tidak kalah pentingnya tadi yang kita sampaikan adalah kita tetap aktif di proyek-proyek investasi yang saya sebut KPBU tadi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, di mana Utama Karya ini berperan sebagai investor yang meng-create project, dan gitu meng-create project yang ada di Blue Book maupun Green Book-nya Bappenas kan gitu untuk kita deliver proyeknya jadi dan kemudian pemerintah nanti bisa melakukan apa namanya angsuran ke Utama Karya dalam bentuk availability payment maupun memberikan konsesi ke Utama Karya sehingga Utama Karya dapat narik revenue atau disebut user tarif kan gitu nih Mas. Nah, sebagai Utama Karya sekarang ini sebagai yang terbesar juga kita sekarang ini gitu Mas. Kita sekarang ini di tataran yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pengembangan human capital yang berbasis konstruksi Utama Karya yang untuk sertifikasi keterampilan, kemudian keahlian kita sudah cukup banyak dan bahkan sekarang ini Utama Karya ini juga fokus kepada istilahnya sertifikasi keahlian yang sifatnya internasional. Teman-teman itu sudah banyak karena Utama Karya adalah yang mempunyai apa sertifikat manajemen pengelolaan proyek internasional itu terbanyak Mas, terbanyak kan gitu ya. Dan kita juga bersama-sama dengan industri konstruksi teman-teman karya terutama itu untuk bersama-sama melakukan sertifikasi yang bersifat internasional. Jadi kami pengen menyampaikan bahwa kelasnya karya-karya sekarang ini sudah di levelnya sudah bukan cuma di Indonesia tapi sudah regional bahkan internasional meskipun gitu Mas pekerjaannya ini memang masih pekerjaan di Indonesia namun demikian kompetensi kapasitas dan kapabilitasnya itu sudah internasional. Belum lagi yang tadi kita sampaikan bahwa digitalisasi ini memang sudah kita gunakan dan gitu. Dan kemudian yang membanggakan adalah Utama Karya ini beberapa kali mendapatkan penghargaan istilahnya untuk BIM kan gitu itu internasional juga ya dalam hal pelaksanaan atau pembangunan konstruksi gitu. Jadi dengan lewat terutama program Utama Karya yang Tol Sumatera ini Mas, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Utama Karya ini gitu. Utama Karya ini sebagai korporasi itu bisa melakukan pembangunan tol itu per tahun 100 bahkan 200 km per tahun Mas. Itu tidak dipunyai oleh yang lain saya kira. Dan kalau tol Sumatera ini sekarang sudah 1.000 itu boleh dikatakan ini menunjukkan kepada dunia belum ada lah perusahaan-perusahaan dunia yang dalam mungkin 3 sampai 5 tahun berturut-turut melaksanakan pembangunan semasif itu gitu. Itu adalah hal-hal yang mungkin bisa membanggakan dari Utama Karya gitu. Di samping juga tetap ikut proyek-proyek nasional gitu yang melalui tender gitu. Itu Mas kira-kira. Wah, luar biasa sekali ini pencapaian dari Utama Karya. Dan mungkin yang terakhir ini Bapak, bagaimana sih komitmen Utama Karya terutama dalam bersama membangun negeri? Silakan Bapak.
Ya, terima kasih Mas, dengan kondisi yang saat ini gitu ya. Artinya yang penting bagi semua perusahaan dalam ini termasuk Utama Karya itu adalah kreativitas dan inovasi. Artinya kreativitas dan inovasi di dalam infrastruktur itu kan gitu. Sekarang ini mungkin juga selain inovasi atau konstruksi inovasi atau kreativitas di sekarang teknikal, tapi sekarang ini juga kita harus mulai bicara mengenai finansial, Mas. Karena apa? Yang tadi kita harus mampu menjawab tantangan bahwa pemerintah itu punya visi untuk membangun infrastruktur yang sangat besar dengan budgeting yang sangat besar. Namun budget pemerintah untuk jangka pendek, Mas ya, itu terbatas untuk infrastruktur. Oleh karena itu, dengan kemampuan kita itu kreatif, financing, inovasi di bidang financing gitu, itu dapat membantu pemerintah untuk mengurangi beban untuk pembangunan infrastruktur gitu. Jadi kita lebih aktif, Mas. Jadi tidak begini, tidak pemerintah punya proyek, punya budget, ditenderkan kita ikut. Ya itu oke lah itu secara normal. Tapi kita harus lebih di depan lagi. Nah bukti nyatanya adalah, ayo kita sama-sama eh, apa namanya ikut kan gitu atau berperan lebih aktif lagi di proyek-proyek yang investasi konstruksi yang kita sebut namanya KPBU, yaitu kerjasama pemerintah badan usaha, baik KPBU yang sifatnya unsolicited, dan itu artinya KPBU unsolicited itu adalah proyeknya sudah ada di pemerintah namun belum ada pendanaannya, sehingga kita ikut mendanai, tetapi juga unsolicited, Mas Gilang. Unsolicited itu maksudnya adalah proyeknya itu benar-benar belum ada gitu. Tapi kita tuh nanti lihat kebutuhan masyarakat dan kita nanti mengusulkan proyek itu ke pemerintah, gitu ya. Jadi kita ini lebih aktif ke sana sehingga memang dengan keaktifan kita, gitu Mas, boleh dikatakan infrastruktur di Indonesia kan gitu, itu indeksnya bisa meningkat kan gitu, gitu. Jadi investor-investor itu dengan senang hati masuk ke Indonesia. Demikian Mas. Oke, luar biasa sekali banyak insight yang kita dapat dari Bapak Ikhwan Hadianto. Pak Ikhwan, eh, luar biasa sekali kita jadi mengerti nih bagaimana proyeksi dari Utama Karya, tantangannya ke depan, dan tentunya impact-nya untuk laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semoga semakin sukses Utama Karya, semakin maju pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan impact-nya semakin bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Baik, sekian bincang SGS pada siang hari ini. Sampai jumpa di bincang SGS berikutnya. Terima kasih.